Selamat datang di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, sekolahnya para juara berakhlak Qurani. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih-Solihah? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat, ayo semangat belajar. Anak-anak, ayo belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 8 Praja Muda Karana, subtema 4 Aku Suka Berkarya, pembelajaran 1 dan 2. Simak video pembelajaran ini dengan seksama ya nak. Anak-anak, amati gambar berikut ini. Lalu, ulangilah membaca teks berikut ini. Di sini, Udin dan teman-teman sedang berlatih membaca Dena. Udin dan teman-teman melakukan perjalanan membawa Dena. Dena dilengkapi dengan tanda arah. Dena bermanfaat untuk membantu menemukan suatu lokasi yang dimaksud. Nah, apakah anak-anak mengetahui arti Dena dan arah mata angin? Nah, sekarang bacalah informasi berikut untuk mengetahui maksud Dena dan arah mata angin. Judulnya Arah Mata Angin dan Dena adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Dena berupa gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat. Gambar berikut ini merupakan contoh Dena. Perhatikan gambarnya ya nak. SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk. Tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Nah, sekarang kita belajar tentang arah mata angin. Berikut ini adalah gambar arah mata angin. Mata angin terdiri atas 8 arah. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada 8 arah mata angin. Ada singkatannya U, T, L, T, kemudian ada TG, S, BD, B, dan BL. Apa ya arti dari singkatan-singkatan tersebut? Nah, berikut ini adalah keterangannya. Yang pertama U artinya utara, yang kedua TL artinya timur laut, yang ketiga T artinya timur, yang keempat TG artinya tenggara, yang kelima S selatan, dan yang keenam adalah BD artinya barat daya, yang ketujuh B artinya barat, dan yang kedelapan BL artinya barat laut. Nah, ibu mempunyai lagu agar mudah untuk menghafalkan arah mata angin. Dengarkan ya anak-anak. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Ya, seperti itu lagu dari arah mata angin. Anak-anak bisa mengulangi lagu tersebut beberapa kali agar mudah menghafalnya. Matahari terbit dari sebelah timur. Saat kamu menghadap matahari terbit, berarti kamu sedang menghadap ke timur. Saat itu punggungmu menghadap ke arah barat, tangan kananmu ke arah selatan, tangan kirimu ke arah utara. Nah, sekarang perhatikan Dena berikut ini. Di sini masjid berada di sebelah barat laut SD Nusantara. Benar ya anak-anak? Masjid berada di sebelah barat SD Nusantara. Nah, selanjutnya ada Taman Bermain Kenangan berada di sebelah barat daya gereja. Nah, ini arah barat dayanya. Dari gereja ada Taman Kenangan. Nah, benar ya anak-anak. Jadi ke arah pojok gereja ada Taman Kenangan. Selanjutnya kita temukan arah apa lagi anak-anak? Ya, di sini kita menemukan SD Nusantara berada di sebelah timur Taman Bermain. Perhatikan anak-anak, di sini ada taman. Kemudian sebelah timurnya ada SD Nusantara nih. Arah timur ada SD Nusantara.
Nah, selanjutnya lagi ada gereja berada di sebelah utara pos ronda. Nih ada pos ronda, sebelah utaranya, arah utaranya ada gereja. Jadi pos ronda berada di utara pos ronda. Selanjutnya, rumah teman Udin tepat di seberang gereja. Jalan apa yang dapat dipilih untuk menuju sekolah? Jalan apa ya? Ya, kita lihat ada Jalan Dahlia, lalu menuju Jalan Kenangan. Lalu sampai sudah di SD Nusantara. Nah, untuk berlatih membaca denah, Udin juga mencatat informasi dari lingkungan sekitar. Udin mencatat informasi tentang banyak rumah. Udin dan teman-teman berhitung banyak rumah di sepanjang jalan. Berikut ini laporan Udin mengenai banyak rumah di sepanjang jalan yang dilewati. Ya, perhatikan ya anak-anak, di sini ada gambar diagram batang. Di sini yang pertama ada warna biru. Biru artinya jalan mawar. Nah, di sepanjang jalan mawar ini Udin melewati 35 rumah. Karena di sini garisnya berhenti di antara angka 30 dan 40. Nah, setengah dari 30 dan 40 itu ada 5. Maka 30 ditambah 5 adalah 35. Selanjutnya, diagram yang berwarna merah itu jalan anggrek. Jalan anggrek terdapat 45 rumah, karena 40 ditambah 5 jadi 45 rumah. Selanjutnya yang berwarna hijau yaitu Jalan Kamboja. Jalan Kamboja ada 50 rumah. Dan yang terakhir warna ungu yaitu Jalan Lili. Jalan Lili terdapat 60 rumah. Nah, perhatikan gambar diagram batang berikut ini. Di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak? Di mana ya anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, rumah yang paling banyak ada di Jalan Lili, yaitu sebanyak 60 rumah. Lalu, di manakah rumah yang memiliki rumah paling sedikit? Di mana ya anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, rumah yang paling sedikit ada di Jalan Mawar. Selanjutnya, berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Kamboja dan Jalan Mawar? Berapa ya anak-anak? Jalan Kamboja ada 50 dan Jalan Mawar ada 35. Maka perbedaan banyak rumah di Jalan Mawar dan Jalan Kamboja adalah 15. Nah, selanjutnya, berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Lili dan Jalan Kamboja? Siapa yang tahu? Jalan Lili sebanyak 60 dan Jalan Kamboja sebanyak 50. Jadi perbedaan banyak rumah di Jalan Lili dan Jalan Kamboja adalah 10 rumah. Nah, ada apa lagi ya? Berapa banyak rumah semuanya? Mari kita jumlahkan dari Jalan Mawar, Jalan Anggrek, Jalan Kamboja, dan Jalan Lili. 35 ditambah 45 tambah 50 dan tambah 60, jadi banyak rumah semuanya adalah 190 rumah. Sekarang mari kita mencoba membuat diagram sesuai data berikut. Tabel berikut menyajikan data warna rumah. Nah, ada merah, kuning, hijau, dan biru. Sekarang kita buat ya diagram batangnya. Yang pertama warna merah ada 8 rumah, warna kuning ada 6 rumah, warna hijau ada 10 rumah, dan warna biru ada 4 rumah. Anak-anak, sebuah lokasi dapat digambarkan menggunakan model. Misalkan lokasi rumah seperti gambar berikut. Perhatikan gambarnya nak. Mari berkarya membuat rumah-rumahan. Gunting dan tempelkan gambar sehingga membentuk sebuah rumah. Yang pertama, guntinglah gambar berikut. Yang kedua, lipat bagian yang diberi garis putus-putus. Yang ketiga, lem dan tempelkan kertas tersebut sehingga membentuk rumah. Simak teks bacaan berikut ini. Menjadi petugas penerima tamu. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah.
Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Nah, jadi masing-masing memiliki bagian menjelaskan bagian-bagian sekolah menurut denah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Perhatikan kembali bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Berikut adalah contohnya. Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, pikiran pokok dari paragraf di atas adalah Edo anak yang rajin. Cobalah menemukan pikiran pokok dari bacaan menjadi tugas penerima tamu. Nanda Solihah yang hebat, sikap anak-anak SD Nusantara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat menerima tamu. Kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Para tamu merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak mendapatkan kesempatan memberikan pendapat. Nah, ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sekarang perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan ini menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Misalkan sikap atau perilaku yang pertama yaitu berdiskusi, menentukan program. Nah, ini termasuk pengamalan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang bersimbol kepala banteng. Yang kedua, bekerja sama mengerjakan tugas. Bekerja sama merupakan pengamalan sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan pohon beringin. Yang ketiga, contohnya memberikan kesempatan semua berpendapat. Masuk ke sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang disimbolkan dengan padi dan kapas. Selanjutnya, mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab, yaitu masuk ke sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang disimbolkan dengan bintang. Dan yang terakhir ada membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian. Itu masuk ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang disimbolkan dengan simbol rantai. Bisa juga masuk ke sila kelima ya, Nak.